Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Salasatul Usul, insyaallah dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membahas salah satu kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Qawaidul Arba'ah ini adalah sebuah kitab ringkas yang mengajarkan kepada kita beberapa kaidah. Sebutkan ada 4 kaidah. 4 kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang jika kita memahaminya dengan benar, maka kita akan bisa membedakan mana tauhid, mana kesyirikan. Dan kaidah ini ya sama sebagaimana yang sering menjadi yang sudah menjadi bagian dari bahasa kita. Kaidah adalah dasar. Kaidah itu adalah dasar, sehingga apapun nanti yang bercabang darinya itu akan bergantung dengan kaidah tersebut. Jika kita paham kaidahnya dengan benar, maka masalah dan cabang-cabang yang banyak itu akan lebih mudah kita memahaminya. Terlebih lagi 4 kaidah yang akan kita pelajari pada kitab ini, Qawaidul Arba'ah ini, adalah kaidah-kaidah yang disusun oleh muallif, dan tentu saja ini didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan pendapat mu'allif. Jadi tidak ada kaidah yang sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang bahwa itu buatan-buatan, bukan. Ini memang didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama itu meneliti dalil, istiqra', akhirnya kemudian menyimpulkan inilah apa yang membuat kita lebih mudah untuk memahaminya, karena kita belum memiliki ilmu pendukung untuk langsung mengambil dari dalil. Para ulama mereka tahu, paham bahasa Arab, paham usul gitu ya, sehingga mereka bisa mengambil kaidah-kaidah dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil-dalil itulah kemudian disimpulkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang memudahkan kita untuk memahaminya. Nah, jika tidak memahami minimal 4 kaidah tersebut, maka seseorang akan mudah terjerumus kepada keraguan-raguan. Jadi
keraguan-raguan ini sebenarnya penyakit yang berbahaya, ya. Penyakit yang berbahaya. Ya awalnya dari keraguan. Lambat laun akhirnya meninggalkan dan beralih kepada hawanya. Ya. Dibuat ragu terlebih dahulu. Baru kemudian ia terpengaruh oleh syubhat misalnya. Setelah syubhat barulah ia digiring kepada kesesatan. Awalnya dibuat ragu. Nah, orang yang sudah paham, yang nanti kita akan bahas 4 kaidah ini minimal, maka ia akan bisa dengan tegas membedakan mana tauhid, mana kesyirikan. Dan mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid dan syirik ini dikatakan oleh para ulama lebih utama, ya, lebih utama dan lebih penting daripada sekedar, ya, mengetahui hukum-hukum syariat. Misalnya hukum sholat, bukan berarti tidak penting, ya. Tapi karena kita sudah belajar bahwa tauhid dan syirik ini perkara yang sangat penting. Tauhid adalah perintah yang paling utama yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, maka tentu ia lebih layak untuk didahulukan. Begitu pula syirik adalah larangan terbesar yang Allah Ta'ala larang hamba-hambanya, maka itu lebih layak untuk kita waspadai. Barulah kemudian setelah kokoh pada tauhid, ya, kokoh dalam ilmu dan mengetahui tentang mana yang syirik, kita bisa menambah pada ilmu-ilmu selanjutnya, yaitu ilmu syariat. Makanya ulama mengatakan paham dengan kaidah terkait dengan tauhid dan syirik ini lebih penting daripada mengetahui hukum salat, hukum zakat. Dari sisi itu, ya, dari sisi itu. Karena bahkan setiap ibadah apapun yang dilakukan meski di atas ilmu, ya, ia tahu rukun salat, ia tahu syarat sahnya, ia tahu bagaimana tata caranya, tapi dibangun di atas tauhid yang rusak, maka amalnya itu tidak bermanfaat. Maka dari sisi itu kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang wajib kita pahami dengan pemahaman, dengan asumsi bahwa inilah dasar untuk amal-amal soleh kita selanjutnya. Kalau dasarnya ini rapuh, bagaimana nanti cabang-cabangnya? Bagaimana nanti amal-amal yang dibangun di atasnya? Dan sebagaimana yang kita ketahui, ilmu tentang mengetahui ilmu tentang tauhid, mana yang termasuk perkara yang diwajibkan dalam tauhid, mana yang dilarang, ini termasuk ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap kita untuk mengetahuinya. Ya, sementara rincian-rincian hukum, ya, sampai mendetail itu hukumnya fardu kifayah. Seperti misalnya ilmu waris, tidak paham semua juga, asal ada yang paham, ia bisa terbebas kewajibannya dari. Adapun setelah ada yang paham ia tetap belajar, berarti itu keutamaan untuknya. Berbeda dengan mengetahui apa yang wajib, hak Allah Ta'ala apa yang mesti kita lakukan, kesyirikan apa yang harus kita hindari. Ini fardu ain, semua orang wajibkan. Banyak kaidah ini yang akan kita bahas meliputi salah satu jenis tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Karena di dalamnya kita akan diajarkan kaidah-kaidah yang
bisa kita jadikan standar untuk membedakan, dan ini bisa diterapkan nanti ya pada banyak contoh. Kalau kaidahnya sudah seperti ini berarti oh ada kasus seperti ini, yang bawa kepada kaidahnya seperti apa, sehingga bisa kita kalau sampai menyalahi kaidah ini berarti jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau sesuai berarti ini adalah perkara yang bagian dari tauhid uluhiyah. Maka mu'allif ya, sebagaimana biasa beliau memulai kitab ini dengan menuliskan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menjelaskan tentang tafsir bismillah ini pada kitab sebelumnya ya. Namun secara ringkas kita akan ulang ya, beberapa poin pentingnya. Ya, bismillah ini dengan menyebut nama Allah, ba di sana adalah ba lil isti'anah. Lil isti'anah itu untuk memohon pertolongan. Jadi ketika seseorang mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum memulai aktivitasnya, maknanya adalah ia memohon pertolongan Allah Ta'ala agar memudahkan urusannya saat melakukan aktivitas yang akan dilakukan. Begitu. Itu makna kenapa ba-nya itu dimaknai ba lil isti'anah, mohon pertolongan. Makanya mengucapkan basmalah itu dianjurkan pada setiap aktivitas kebaikan. Mengucapkan basmalah. Nah, dan basmalah ini mengandung dan bisa diterapkan pada aktivitas yang berbeda-beda, karena aktivitas yang diharapkannya itu tidak disebutkan secara tersurat, tidak langsung disebutkan, tapi dikira-kirakan ada padanya. Bismillahi aktubu, dengan nama Allah aku akan menulis. Aktubunya nggak disebutkan kan? Maka kata kerja yang disebutkan setelahnya itu memang disembunyikan karena aktivitasnya pun bisa berbeda-beda. Saya menulis, saya membaca, gitu ya. Saya makan. Gitu. Maka bismillah ini menyembunyikan kata kerja yang setelahnya disebutkan setelahnya, agar bismillah ini bisa diterapkan pada setiap aktivitas kebaikan, gitu ya. Nah, dan kata kerjanya itu memang sengaja disebutkan atau disembunyikan di belakang. Jadi bismillah disebutkan terlebih dahulu, baru kata kerjanya. Dengan untuk tujuan apa? Ya, untuk tabarruk. Untuk tabarruk itu artinya untuk mengharapkan keberkahan. Karena ia memulai dengan menyebut nama Allah, baru menyebutkan tujuan dari aktivitas yang akan dilaksanakan. Maka seseorang yang menyebutkan basmalah saat akan memulai aktivitasnya, ia mengharapkan keberkahan dengan melibatkan Allah sejak awal, begitu ya. Nah, ini adalah faidah dari lafaz basmalah yang juga sudah sempat kita pelajari pada pembahasan kitab sebelumnya. Dan bacaan basmalah ini adalah bacaan yang dilakukan, disunahkan dalam setiap tulisannya, bahkan dalam setiap risalah atau surat-surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada pembesar-pembesar orang kafir, itu senantiasa diawali oleh basmalah. Dan para ulama pun meneladaninya. Maka setiap kitab-kitab yang ditulis itu senantiasa diawali oleh basmalah. Dan di dalam lafaz basmalah itu ada disebutkan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Rahim. Ini pun adalah dua nama Allah Ta'ala yang sudah juga kita singgung pada kitab sebelumnya. Ar-Rahman itu adalah sifat zatiyah yang melekat kepada Allah Ta'ala. Ar-Rahman itu, Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, zatnya itu adalah zat yang rahmatnya maha luas. Rahmatnya maha luas. Ya, sementara Ar-Rahim ini adalah sifat nama yang mengandung sifat fi'liyah. Ketika dikaitkan kepada objek yang dirahmati, ini adalah Ar-Rahim. Tapi kalau Ar-Rahman itu sifat yang melekat pada zatnya. Memang secara zat ia adalah Ar-Rahman, yang rahmatnya memang luas. Tapi ketika merahmatinya ini adalah berkaitan dengan objeknya, maka ini adalah sifat fi'liyah ketika melakukannya. Maka terkadang juga ada yang membedakan bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat yang melekat pada zat, sementara Ar-Rahim itu adalah yang menyampaikan rahmat, yang menyampaikan rahmat kepada seluruh makhluk. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu ada 100, yang diturunkan ke dunia itu hanya 1. Yang 1 ini kebayang ya, dibagikan di seluruh makhluknya, sehingga bahkan binatang buas itu mengangkat kaki karena khawatir menginjak anaknya. Ini hewan yang buas sampai seperti itu. Ini adalah asar buah dari kasih sayang atau rahmat Allah Ta'ala yang 1. Dan Allah Ta'ala juga tanamkan rahmat, rasa kasih sayang di ibu-ibu kita. Bagaimana mereka sangat menyayangi anak-anaknya, bagaimana kita pun menyayangi anak-anak kita. Itu dari rahmat yang 1. Lalu bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah Ta'ala simpan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kelak di akhirat, di surganya kelak. Tentu demikian besar. Itulah kenapa nikmat surga itu adalah nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbersit dalam hati manusia. Bahkan bayangan terindah kita tentang kenikmatan surga itu belum ada apa-apanya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Itu adalah penjelasan singkat tentang lafaz basmalah. Lalu kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala memulai kitab ini dengan mendoakan kita semua, ya, mendoakan para pembaca kitab ini dengan 5 doa. Ini salah satu muqaddimah yang akan kita bahas pada pertemuan kali. Ada 5 doa yang mengawali kitab ini yang muallif panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, ya, dan orang-orang yang membaca kitab ini. Muallif rahimahullah taala mengatakan, as'alullah, aku meminta kepada Allah, al-karim, yang maha dermawan, rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang besar, yang maha agung. Nah, ada 2 cara baca di sini. Ada al-azim ini dikaitkan kepada Allah, jadi Allah yang maha agung, atau juga dikaitkan kepada arsy. Karena arsy ini memang termasuk makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar. Kalau kita lihat langit saja sedemikian besarnya, arsy itu lebih besar lagi. Apa saja doa yang dipanjatkan oleh muallif rahimahullah taala? Yang pertama adalah ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini doa yang pertama.
yaitu agar Allah Ta'ala melindungimu di dunia dan di akhirat. Lihat, di sini ada penggunaan kata wali, tawalla. Ini satu asal kata yang sama dari wala. Wala itu artinya ya, menemani, ya, teman, loyal gitu ya. Ini wala. Dan wali ya, adalah orang yang menolong, melindungi gitu ya. Dan wilayah, perlindungan Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, ini menunjukkan kepada kebersamaan Allah, ma'iyah Allah Ta'ala terhadap kita ya, dengan ma'iyah yang khusus. Dengan ma'iyah yang khusus. Tolong kita, membimbing kita, karena Allah senantiasa membersamai kita. Ini hakikat walayah. Yatawallaka, Allah Ta'ala melindungimu di dunia dan di akhirat. Maka ketika Allah Ta'ala melindungi seorang hamba, maka buah yang ia dapat adalah hifdzuhu wa tathbituhu. Ia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dan juga akan dikokohkan oleh Allah Ta'ala bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat, alal Islam wa sunnah, di atas Islam dan sunnah. Ini perlindungan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan mu'alif memohon kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan perlindungan ini. Ini menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kembali bahwa dakwah Islam itu dibangun di atas kasih sayang, bukan di atas kekerasan, bukan di atas radikalisme, bukan. Bahkan mu'allif mengawali kitabnya dengan mendoakan para pembaca. Padahal mu'allif tidak bertemu dengan kita, tidak belajar langsung kepadanya. Namun beliau mendoakan. Ini bentuk dan teladan tentang kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Makanya termasuk diantaranya adalah sikap kita terhadap saudara-saudara kita. Saudara kita misalnya belum berilmu, sayangilah mereka. Bayangkanlah kita ada di posisi mereka. Bisa jadi kita berilmu karena kita memang lebih dulu belajar gitu. Lebih dulu belajar. Tapi saat kita belum belajar, bisa jadi kita lebih parah dari mereka. Maka kasih sayang yang muncul dari ilmu yang kita pelajari, itulah buah manis dari ilmu dan niat yang lurus. Karena terkadang kenapa seseorang yang berilmu itu justru menjadi orang yang kasar misalnya, orang yang mudah untuk menghakimi, mencela orang lain, bisa jadi karena niatnya itu adalah tidak lurus untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mengikhlaskan niat, termasuk diantaranya dalam berdakwah,
Ketika seseorang berniat lurus hanya mengharap wajah Allah Ta'ala, dakwahnya gitu ya, didengar atau tidak itu bukan urusan. Tidak membuatnya menjadi putus asa, tidak membuatnya jadi pundung gitu. Pundung mau dakwah deh, enggak. Karena niatnya adalah untuk mengharapkan ridha Allah. Kita pun pernah mendengar bahwa para nabi itu bahkan ya, hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang saja. Padahal dakwanya demikian lama. Apakah itu membuat mereka jadi hina? Tidak. Selama mereka ikhlas, lurus niatnya mengharap wajah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Maka dakwah ini dibangun di atas kasih sayang. Sayangilah orang-orang yang baru belajar gitu ya. Sayangilah orang-orang yang terjatuh misalnya dalam kesalahan. Nasihati, jangan malah dicela, jangan malah. Karena selama masih hidup, masih ada kemungkinan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan umbar aibnya di hadapan orang lain. Mereka itu saudara kita. Tapi nasihati, saat berdua nasihati, agar nasihat itu meresap ke dalam hatinya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Dan terkadang dakwah yang penuh kasih sayang seperti ini justru akan lebih mengena ya, daripada hanya sekedar ya, lantang ya, tegas ya, tapi tidak memikirkan momentum gitu ya, metode yang tepat gitu. Karena dakwah pun butuh hal-hal seperti itu. Kalau di jamaah seperti ini bagaimana harusnya, kalau berbicara dengan orang tua bagaimana, berbicara dengan anak yang lebih muda bagaimana. Ini metode yang tepat itu pun mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Meskipun kita tidak bicara tentang hasil. Nah, hasil ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksimalkan usaha tadi gitu ya. Di antaranya dengan membangun ya, kepedulian, kasih sayang antar sesama kaum muslimin. Itulah kenapa juga dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Ta'ala firman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ini masih juga berkaitan dengan tadi dampak dari nama Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagaimana Allah Ta'ala pun utus Rasulullah SAW sebagai rahmat, kasih sayang bagi ya sesama umat, bagi umatnya. Pada ayat 107 dari surah Al-Anbiya. Nah, kemudian ya tadi ketika seseorang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya di dunia dan di akhirat, yaitu kesyirikan. Ya, kalau dilindungi, ya pasti dilindungi dari mara bahaya kesyirikan. Dengan cara apa? Ya Allah Ta'ala ketika akan melindungi hambanya, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk menerima ilmu, menerima kebenaran. Allah Ta'ala akan memberikan jalannya. Makanya mu'allif menyebutkan dan mengingatkan kepada kita bahwa perlindungan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun meminta kepada Allah Ta'ala agar melindungi kita semua dari penyimpangan-penyimpangan. Ini doa yang pertama. Kemudian mu'allif juga melanjutkan doa yang kedua. Wa iyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan mudah-mudahan dan semoga Allah Ta'ala ya,
menjadikanmu mubarakan, diberkahi, ainama kunta, dimanapun engkau berada. Doa ini bersumber dari firman Allah Ta'ala di surah Maryam ayat 31. Ini doanya Nabi Isa ya. Nabi Isa berkata, waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan ia menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Berkah ini diambil dari kata birkah. Birkah itu kolam. Disebut kolam ya karena airnya banyak lagi tetap. Makanya berkah itu kebaikan yang banyak dan tetap. Sehingga ketika Allah Ta'ala memberkahi kita, dimanapun kita berada, maka kita senantiasa berada di atas kebaikan. Kebaikan dalam umur kita, kebaikan dalam rizki kita, kebaikan di dalam ilmu, amal, gitu ya, keturunan, semuanya diberkahi. Maka apalagi yang nanti kurang dari itu, jika semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimanapun ia berada. Maka ketika seseorang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Ta'ala dimanapun dia berada, itu adalah karunia yang besar. Dan ia bisa menyadari bahwa itu adalah keberkahan. Kadang-kadang keberkahan itu tidak identik dengan banyak. Banyak orang yang mengatakan rizkinya banyak, dengan rizkinya berkah. Ada yang sentimen mengatakan ya, rizki berkah, yaitu mah hanya sekedar menyabarkan gitu, ngabubungah gitu. Bukan yang penting banyak, yang penting berkah. Katanya sebenarnya nggak banyak. Itu ya sebagian orang mengatakan. Padahal tadi keberkahan ini adalah ketika kita bisa mensyukurinya. Banyak tapi itu justru melalaikan kita dari syukur, itu justru berbahaya. Sedikit tapi kita syukuri, senang, tenang. Ya, karena di dunia mah, apalagi berkaitan dengan harta ya, banyaknya hisab, halalnya hisab, haramnya agama. Kalau belanja banyak di kasir lama, gitu ya. Belanjanya sedikit sebentar hisab. Tapi ya lagi nggak ingat hisab mah gitu ya. Pengen banyak, gitu ya. Tapi keberkahan ini adalah perkara yang penting yang mesti kita mulai menyadarinya. Bahwa bisa jadi harta yang sedikit yang ada pada diri kita ini berkah, membuat kita nyaman ibadah, gitu ya. Ya, dikasih banyak orderan mah, gitu ya. Jadi susah gitu, mau taklim teh, gitu. Dan lain sebagainya. Ya, kemudian doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh mu'allif untuk kita para pembacanya adalah wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan semoga Allah Ta'ala menjadikanmu termasuk orang yang jika diberi ia bersyukur. Ya, jika diberi ia bersyukur. Nah, bersyukur itu beda dengan pujian. Syukur itu beda dengan pujian. Ya. Pujian itu berkaitan dengan nikmat. Syukur itu berkaitan dengan nikmat. Sedangkan pujian itu bisa berkaitan dengan nikmat atau selain nikmat.
Dan syukur seorang hamba kepada Allah itu terjadi dengan 3 cara. Syukur itu rukunnya ada 3. Yang pertama, al-iqraru bin nikmati batinan. Mengakui nikmat dengan hati. Yakin bahwa nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Sehingga ia tidak lupa kepada pemberi nikmat. Yang kedua adalah at-tahaddus bin nikmati zahiran. Mengucapkan dengan lisan nikmat tersebut. Tahaddus bin nikmah, kita sering ya. Membincangkan nikmat. Bersyukur dengan lisan berarti. Jadi seperti ia menyampaikan kepada orang lain, tapi dengan catatan jika ada kepentingan dan ditimbang maslahat dan mudaratnya. Ada garis tipis antara tahaddus bin nikmah dengan riya, gitu ya. Makanya sebelum membicarakan nikmat, perhatikan itu. Jangan sampai awalnya niatnya ingin membicarakan bahwa Allah Ta'ala, alhamdulillah saya mendapatkan nikmat berupa ini. Tapi di hadapan orang-orang yang hasad misalnya, bisa jadi mereka menganggap itu adalah riya, sum'ah dan lain sebagainya. Maka ada waktunya, ada momennya. Maka sebaik-baik majelis adalah orang-orang yang paham tentang agama, yang berilmu. Jadi nggak bakalan salah sangka gitu. Kita ngobrol di mata pamer gitu ya. Jangan. Tapi kalau sesama orang yang mengerti ketika kita membicarakan nikmat Allah Ta'ala, mereka diingatkan sama-sama memuji Allah Ta'ala, ya, dan mendoakan keberkahan. Semoga nikmat itu jadi keberkahan untukmu. Iya, ini kan yang terjadi ya ketika bermajelis dengan orang-orang yang berilmu. Dan syukur itu yang ketiga inilah yang terkadang luput, yaitu sorfu hadhihi nikmah fi mardati waliha wa mu'tiha. Jadi menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada pemberinya, yaitu Allah. Ya, mungkin kita mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Mungkin kita menyadari bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam prakteknya, apakah nikmat itu digunakan untuk taat atau justru untuk maksiat, gitu ya? Nah, karena disadari atau tidak, ketika seseorang jatuh ke dalam maksiat, hakikatnya ia bermaksiat dengan nikmat Allah. Orang misalnya berjudi, rizkinya dari Allah, tapi ia gunakan untuk berjudi. Ia bermaksiat kepada Allah dengan nikmat dari Allah. Nah, poin ketiga inilah yang terkadang masih dilalaikan oleh sebagian orang. Memang menyadari, alhamdulillah dapat uang, masang lagi, gitu ya. Alhamdulillah ya, dapat orderan, masang lagi. Waliyadzubillah ya. Nah, ini rukun yang ketiga inilah yang mesti kita perhatikan juga ya. Bukan hanya berhenti pada mengakui nikmat itu dari Allah, ya, lalu bersyukur, memuji Allah Ta'ala, menyanjungnya gitu. Tahaddus bin nikmah gitu. Tapi gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang keempat, yaitu Alif mengatakan wa idzabtuliya sabara, dan jika ia diuji,
Jadi Mu'allif mengatakan agar kita termasuk golongan orang yang jika diuji ya bersabar, diberikan musibah ya bersabar. Jadi nikmat musibah ini sunatullah. Nggak ada satu orang yang senantiasa ada pada satu kondisi. Tidak mungkin nikmat seterusnya, tidak mungkin ada pada musibah seterusnya. Yang jadi patokan adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ketika diberi nikmat, syukur. Ketika diberi musibah, sabar. Dan sabar ini rukunnya adalah menahan diri dari marah terhadap takdir. Ya, tidak marah terhadap takdir. Yang kedua adalah menjaga lisan agar tidak mengeluh. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga anggota badan dari maksiat. Ini rukun sabar. Dan sabar ini sebagaimana yang sudah kita pelajari di kitab sebelumnya, bukan hanya ketika ditimpa musibah saja. Saat menuntut ilmu, sabar. Saat mengamalkan ilmu, sabar. Saat berdakwah, sabar. Saat diganggu oleh orang lain pun sabar. Sabar ini meliputi segala aspek hidup kita. Satu lagi ya. Yang doa yang terakhir, yang kelima adalah ufad wa idza adnabastaghfar. Dan jika jatuh ke dalam dosa, ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari mu'allif agar kita semua memperbanyak istighfar. Karena kita semua yakin dan menyadari tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah berdosa, tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Semuanya pernah berdosa, pernah jatuh ke dalam dosa, pernah melakukan kesalahan. Namun ya tadi patokannya adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, 3 sikap ini, yaitu diberikan, ketika diberi ia bersyukur, ketika ditimpa musibah ia bersabar, ketika jatuh ke dalam maksiat, ke dalam dosa ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk fa inna hadhihi salas unwanu sa'adah. Ini adalah alamat kebahagiaan. Bagaimana tidak orang yang ketika diberi ia bersyukur, ketika ditimpa musibah ia bersabar, ketika jatuh ke dalam kemaksiatan ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan tenang. Maka ketenangan ini akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Dan orang yang diberi taufik untuk melakukan 3 hal tersebut, syukur, sabar, dan istighfar, memperbanyak istighfar, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah kita merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan itu ya mesti ikhlas. Musibah dari Allah, nikmat dari Allah. Ya. Jatuhnya kita ke dalam maksiat ini adalah takdir Allah taala. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Sikapilah dengan cara yang benar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard." Kekayaan itu ya bukan dilihat dari banyaknya harta. Kalau kaitannya dengan harta tadi, walakinnal ghina ghinan nas. Tapi kekayaan itu adalah hati yang selalu merasa cukup. Ya. Cukup itu ya tidak melampaui batas.
syariat itu batasan Allah, sehingga cukup baginya yang halal, ia tidak akan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mukadimah pertama. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang mukadimah selanjutnya, yaitu agama Hanifiyah dan juga keutamaan tauhid, insyaallah. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Taufiq hidayah qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.